Selamat pagi para saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami berdoa kepadamu dalam kasih karunia Yesus Kristus, agar kehendak-Mu terjadi di dalam kami dan di seluruh dunia. Melalui Yesus Kristus, beri kami iman bahwa Engkau mencintai kami, iman bahwa kami dapat hidup dalam kasih-Mu, bahwa kami dapat berharap dalam kasih-Mu setiap hari, dan memiliki kedamaian di bumi yang begitu banyak kekacauan dan kesulitan. Jadikan kami tetap teguh agar kami tetap dalam damai-Mu dan dalam ketenangan batin yang Engkau berikan kepada kami. Karena Yesus Kristus telah mengalahkan dunia, kami memuji-Mu karena Engkau telah mengalahkan semua kejahatan, dosa, dan kematian, dan kami dapat bersukacita di hadapan-Mu setiap saat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, surat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam bacaan pertama pada hari ini yang kita dengarkan mendukung apa yang Paulus nyatakan dalam ayat-ayat sebelumnya yang mengawali bab 3 ini. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging yang di dalam hati manusia. Pewartaan Injil yang membangkitkan iman umat Kristiani dan mendorong terciptanya komunitas-komunitas baru bukanlah jasa pelayan yang menginjili, juga tidak mencari penganut hukum yang akan binasa. Ini adalah dua gagasan kunci yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ketika membandingkan antara hukum Yahudi lama dan aliansi baru, yaitu Kristus sendiri. Jaminan dari orang yang menginjili, yang diutus oleh Tuhan, bukanlah ketenarannya atau referensi penting atau keberhasilan atau keefektifannya. Jaminannya adalah tanggung jawab setiap orang yang mengambil jenis pelayanan atau pelayanan apapun di dalam gereja untuk mempersiapkan diri, memberikan diri mereka secara maksimal, dan menjadi saksi yang dapat dipercaya dengan hidup mereka. Saudara-saudariku, dasar dari kepercayaan adalah menyadari sepenuhnya siapa yang telah memilihnya dan yang memampukannya melalui rahmat dan karunia roh untuk melaksanakan misi dalam pelayanan Injil kehidupan. Dalam surat kepada jemaat di Korintus, penekanan ditempatkan pada fakta bahwa Rasul mengetahui bahwa mereka dipilih dan diutus untuk mewartakan persekutuan baru, yaitu Kristus,
yang diukir di dalam hati kita oleh Roh Allah yang memberi hidup dan tidak binasa. Dalam teks Injil Matius, Yesus melanjutkan khotbah di atas bukit dengan mengajar orang banyak dan murid-muridnya apa arti sebenarnya dari hukum. Konteksnya penting karena memberikan kunci dari mana Yesus menghadapi subjek yang akan sangat kontroversial dan yang akan membuat orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa terus-menerus dikonfrontasi. Ucapan bahagia terputus dari skema sosial dan agama siapapun, dan definisi misi kita sebagai garam dan terang dunia menyiratkan koherensi dan komitmen yang luar biasa. Dalam konteks yang baru dan menantang ini, Yesus berkata, "Jangan mengira bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapinya." Kepenuhan hukum adalah Yesus Kristus sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama, Dia adalah perjanjian baru dan hukumnya ditulis dengan Roh Allah yang hidup di dalam hati manusia. Ada dua kata kunci dalam perikop Injil ini, memenuhi dan mengajar. Yesus hidup sepenuhnya dan mengajarkan kesetiaan dan ketaatan kepada Bapa dan juga pelayanannya, dedikasi dan kasih kepada saudara-saudara secara ekstrem. Kita dipanggil untuk hidup dengan koherensi dan dedikasi itu, sehingga ucapan bahagia dan menjadi garam dan terang dunia terukir di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita memenuhi dan mengajarkannya. Hukum yang dianut dan dihayati dengan demikian akan memungkinkan yang terbaik dari manusia untuk keluar dari diri sendiri, bahwa persaudaraan dan kebaikan bersama memungkinkan dan mempertahankan martabat setiap orang, bahwa kehidupan semua orang, terutama yang paling rentan dan tidak terlindungi, mencapai tujuannya. Memenuhi dan mengajarkan hukum kemudian akan membawa kepenuhan pekerjaan Roh Allah yang menjadi hidup kepada kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.